Ya Bang ya. Ya. Sebenarnya ada pengakuan apa sih yang sebenarnya terkait Baradae itu sendiri? Karena kan selama ini banyak berita kesimpang siuran gitu Bang terkait status Baradae gitu kan. Lalu kronologis kejadian seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Abang sebagai kuasa hukumnya? Ya, jadi pertama-tama saya sampaikan bahwasanya saya adalah kuasa hukum yang baru ya. Karena sebelumnya kuasa hukum yang lama secara tiba-tiba mengundurkan diri hanya saja untuk menghindari kekosongan cacat formil, kekosongan hukum dan cacat formil kalau tidak ada pengacara, pendampingan, kalau ada proses pemeriksaan, tentunya Bareskrim Mabes Polri kemudian segera melakukan langkah-langkah strategis, yaitu dengan cara mencari pengganti pengacara. Ya, kami ditunjuk untuk menjadi pengacara baru dari si Baradae. Kemudian ketika kita berbicara kronologis kejadian itu yang disampaikan ke publik pada masa-masa kemarin 2 atau 3 hari yang lalu ke belakang, itu adalah kronologis kejadian yang direkayasa. Artinya secara kasat atau secara jelas pun itu dibikinkan skenario untuk diperbuat seolah-olah ada kejadian bela paksa di mana Baradae melakukan bela paksa terhadap upaya penyerangan oleh korban di Yosua ya, almarhumnya. Pada kenyataannya tidak begitu. Nah, mendekati hari kemarin kemudian sudah mulai menjadi terang sebenarnya apa yang terjadi, yaitu dengan cara ketika Baradae kemudian bisa menerima kami sebagai pengacara, khususnya pada kemarin malam ya, bisa menerima dan kita bisa berbicara dari hati ke hati, curhat, kemudian bicara ya secara plong, dan kemudian kita juga ajarkan dia berserah diri kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, mendengar lagu-lagu rohani. Akhirnya dia terbuka lah mata hatinya, dan dia mulai plong, mulai merasa nyaman, merasa tentram, dan karena dia berpasrah sama Tuhan, ya sudah, dia kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi melalui hati nuraninya, apa yang sebenarnya terjadi pada masa-masa kemarin. Jadi dia sudah bilang yang kemarin adalah skenario, yang ini adalah yang real. Sehingga kemudian dicocokkan oleh penyidik apa yang disampaikan dia dengan data-data saksi maupun bukti-bukti yang ada, kelihatannya otentik, akurat, jadi tidak ada yang salah. Artinya kalau yang kemarin adalah simpang siur, kalau sekarang adalah tidak, artinya karena dia sudah berbicara padanya. Tinggal dalam penguatan saksi lain, saksi pendukung, dan bukti-bukti, ya nanti dicocokkan. Tapi apakah faktanya dia bercerita dia yang melakukan penembakan terhadap J? Benar, dia yang melakukan penembakan atas perintah. Oh, berarti dia salah satu yang melakukan penembakan atas perintah. Berarti ada dalangnya Bang? Ada yang memberi perintah. Ada yang memberi perintah ya. Oke. Kabarnya tadi pagi juga Baradae mengirimkan surat kepada keluarga Brigadir J. Ya, itu surat apa itu Bang? Jadi ketika Baradae kemudian sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang dengan kami, dia mengungkapkan unek-uneknya, rasa hatinya, yaitu ya sudah, dia ingin minta maaf kepada keluarga dari almarhum Yosua, baik kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada adiknya, dan kepada seluruh keluarga almarhum Yosua. Baradae menyatakan secara lisan permintaan maaf kepada mereka. Itu yang lisan. Kemudian yang mengenai surat, di sini ada surat yang dititipkan ke saya. Sifatnya adalah surat bawah tangan ini, yaitu disampaikanlah ke saya, Bang, tolong titipkan kepada keluarganya Bang Yosua almarhum. Nah, surat ini kalau mau dilihat, inilah surat ini. Itu tulisan tangan asli dari Bang Baradae. Kalau kita perlu baca secara ini, kita bacakan. Mungkin bisa dibacakan Bang. Baik. Jadi bacanya adalah begini. Saya Baradae mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian ini buat Bapak, Ibu, dan Reza dalam kurung keluarga Bang Yosua. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak, Ibu, Reza,
serta keluarga Bang Yos. 7 Agustus 2022 jam 1.24 WIB pagi. Tanda tangan Richard. Itu isi dari surat ini. Surat ini bawa tangan dan sifatnya otentik.